Saya ingin dengar suara dari seorang wakil rakyat yang juga salah satu berasal dari partai pendukung pemerintah. Anda melihat seperti apa? Ada rasa keluh kesah dari Pak Edi tadi, kita sudah dengar bersama-sama. Bagaimana Bang Joni menanggapi Ya, ini? memang masalah gula ini masalah yang kronis klasik. Gula di Indonesia ini dimulai dari zaman Gubernur Jenderal Van den Bosch 1810, zaman kolonial. Itu pertamanya gula masuk ke Indonesia. Nah, dalam perjalanannya ini dia berubah ya, diliberalisasikan pada saat Undang-Undang Agraria 1930. Negeri Belanda masih kolonial. Ya. Dan industri gula kita di Indonesia sebagai produsen gula besar dunia dari dulu itu ya tidak berubah dari sisi apa, lahannya dan tadi yang disampaikan Mas Derajat ya, pabriknya, teknologinya tua, produktivitas lahannya tidak tinggi. Sambil di sisi yang lain itu sampai sekarang ya. Di sisi yang lain, konsumsi gula dalam negeri luar biasa meningkat tajam. Nah, pada saat di mana produksinya stagnan, produksi kita dari tahun 2009 sampai sekarang itu di kisaran 2 juta ton. Lokal. 2 juta sampai 2,2 juta lah di kisaran itu. Ya. Tapi konsumsi kita meningkat. Sekarang 2018 aja hampir 7 juta ton itu konsumsi gula dalam negeri. Baik untuk gula putih maupun untuk gula rafinasi. 6,9 sampai 7 juta. Jadi ada selisih di antaranya. Ya, 4 jutaan ton. Itulah yang dibutuhkan melalui impor. Nah, keputusan pemerintah ini berada di dua-duanya. Di sisi yang satu, pemerintah harus berpihak pada nilai tukar petani tebu ya, dan industrinya. Di sisi yang lain pemerintah juga harus berpihak kepada konsumennya. Kalau produksi yang terbatas dan konsumsinya meningkat terus, harga bisa tidak terkendali. Dan ini akan merugikan bangsa dan negara. Akan merugikan semuanya. Karenanya dibutuhkan impor. Nah, kami menyadari betul ya bahwa lahan ini harus tersedia banyak. Benih harus yang punya produksi tinggi. Pabrik-pabrik gula kita sekarang ini harus diremajakan. Dan ini pekerjaan panjang. Ini sudah dimulai dari zaman Pak Rizal Ramli dulu ya. Sampai sekarang pada saat awal pemerintahan Pak SBY tahun 2009, kita sudah impor 1 juta ton itu. Sampai sekarang. Jadi ini panjang sekali. Dia tidak sederhana hanya untuk VV seperti yang disampaikan. Ini satu masalah besar nasional kita ya, yang melibatkan konsumsi 200 juta orang, lebih 260 juta orang ya, dengan kapasitas produksi dan kemampuan produksi dalam negeri terbatas. Jadi dia memang harus dilihat dari semua sisi. Saya setuju dengan Mas Derajat ya, kita harus berpihak pada produksi nasional kita harus berpihak kepada petani-petani tebu kita ya, dengan nilai tukar petani yang harus terjaga dengan bauran kebijakan untuk mendukung itu harus disiapkan dalam satu roadmap yang panjang. Ini bukan urusan 5 tahun ini investasi besar dan melibatkan lahan yang besar. Baik. Ini panjang sekali. Nah, di sisi yang lain ya, jangka pendeknya kebutuhan konsumsi, terjangkaunya harga gula nasional kita di dalam negeri ini juga harus tidak jaga. Bisa dibayangkan ya, kalau impor dibatasi, supply dalam negeri terbatas dan konsumsi kita meningkat begitu tajam ya. Ini harga gula nanti akan melonjak tinggi. Orang demo karena kurang gula, jatuh pemerintahan kita. Ini tidak bisa gitu. Harus bijak melihatnya. Jadi kita punya kebijakan jangka pendek untuk menjaga konsumsi kita. Kebijakannya dan kita juga adalah impor harus tadi begitu ya. Roadmap bagaimana peningkatan produksi dalam negeri. Jangan omong swasembada ini gula. Panjang sekali. Disebut swasembada gula itu setidaknya 90% dari kebutuhan konsumsi nasional kita diproduksi dalam negeri. Dan ini hampir tidak mungkin dalam 5-10 tahun. Jangan berkhayal. Itu realita kita. Itu sudut pandang dari Bang Joni Plate.